Kalau perintahnya kuat namanya wajib, lawannya haram. Kalau perintahnya enggak kuat namanya sunat, lawannya makruh. Kalau perintahnya antara kuat dan enggak kuat namanya sunat muakkad atau sunnah muakkadah. Kalau enggak disuruh dan enggak dilarang namanya mubah. Saya anjurkan bagi pemula jangan dulu baca fikih banyak-banyak, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, pusing. Dalami saja fikih Syafi'i dulu, beli judulnya Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Sulaiman Rasyid dapat gelar ijazah Al-Azhar tahun 1935 dari Lampung. Sulaiman Rasyid namanya, termasuk ulama hebat dari Indonesia. 1935 dia udah tamat dari Al-Azhar. Fikih, itu untuk pemula. Ntar kalau sudah matang fikih itu, baru silakan mau baca Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Al-Fiqhu Alal Madhahibil Arba'ah, mau fikih macam-macam. Tapi punya basic dulu. Kalau enggak nanti bingung. Nah, ini tentang masalah. Disitulah baru paham. Oh, ini kuat, wajib. Ini enggak kuat, sunat. Ini antara kuat dan tidak kuat, sunat muakkad. Ini tidak disuruh dilarang, mubah. Nah, puasa nisfu Sya'ban ini anakku bukan wajib tapi sunat. Maka bagi yang sanggup sehat puasalah. Bagi yang tidak sanggup ya enggak apa-apa. Tapi kita kan sudah diberi Allah umur panjang, badan sehat, ya puasa. Belum tentu tahun depan kita masih hidup lagi. Mungkin kita hidup tapi sudah tidak sehat. Mungkin sehat tapi enggak hidup. Mana bisa Pak Ustadz sehat nggak hidup? Iya juga ya. Oleh sebab itu maka anggaplah ini bulan Sya'ban terakhir bagimu. Hai Abdul Somad, ini bulan Sya'ban terakhir bagimu, beramallah engkau. Setelah ini kau akan mati. Maka kita akan semangat dalam beramal. Anggap ini bulan Sya'ban terakhir. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di bulan Sya'ban ini ada tentang keutamaan Sya'ban. Sya'ban sendiri bulan yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah, sampai dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Siti Aisyah bercerita, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidaklah yasumu syahran akthar min Sya'ban, Nabi tidak pernah berpuasa satu bulan banyak dalam satu bulan seperti di bulan Sya'ban. Wa kana yasumu Sya'bana kullah, dan Nabi berpuasa di bulan Sya'ban semuanya. Nabi sangat perhatian dengan bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban itu adalah ada syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Orang pada lupa, lalai dengan bulan Sya'ban ini karena jatuh antara bulan Rajab dan Ramadan. Di bulan Rajab bulan haram, orang pada sibuk untuk berpuasa. Ramadan wajib puasa, sehingga Sya'ban sering dilupakan. Maka Rasulullah SAW memperhatikan bulan Sya'ban untuk berpuasa. Dan Nabi tidak pernah berpuasa paling banyak melebihi daripada bulan Sya'ban. Ramadan iya jelas. Di hari-hari selain Ramadan, Nabi puasa paling banyak adalah di bulan Sya'ban. Jadi puasa bulan Sya'ban secara umum adalah sunnah Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Apalagi itu ibu-ibu sana itu yang punya utang, segera beresin ya. Mumpung Sya'ban. Jadi niatnya beresin utang, tapi dapat pahalanya berlipat-lipat nanti. Jangan nunggu akhir nanti ribut nanti sama suami ya. Beresin utangnya. Nah, kemudian di malam nisfu Sya'ban sendiri, nisfu Sya'ban adalah malam mulia. Karena apa? Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Ibnu Hibban, dan katanya Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Kemudian Imam Al-Haythami mengatakan rijaluhu thiqat, perawi-perawi pembawa berita ini adalah orang yang bisa dipercaya. Al-Mundhiri mengatakan bahwasanya isnaduhu la ba'sa bihi. Jadi isnadnya adalah yang bisa dipercaya, bisa dianggap. Hadis yang berbunyi yattali'ullah fi lailatin nisfi min Sya'ban fa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah itu kalau malam nisfu Sya'ban membagi-bagikan pengampunan kepada semua makhluknya kecuali mereka yang menyekutukan Allah. Keluar. Memang begitu. Yang kedua dari orang beriman siapa? Musyahin. Yang enggak dapat siapa? Orang yang punya kebencian dan permusuhan. Yang jelas ayo kita di bulan Sya'ban insyaallah nanti akan kami hadirkan halaqah khusus, mungkin kalau tidak besok mukaddimahnya, atau mungkin malam di At-Taqwa kita akan sampaikan lebih luas lagi. Barangkali ada yang ingin segera memulai dengan puasa. Jadi puasanya di siang harinya tanggal 15 Sya'ban
itu bukan puasa yang terlarang. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, dialah ahli bid'ah. Kenapa? Di dalam puasa 15 itu bukan karena perintah puasa malam hari nisfu Sya'ban, bukan. Sebab nisfu Sya'ban ini pertama di bulan Sya'ban sendiri sunnah untuk berpuasa. Kemudian Nabi menganjurkan agar kita puasa dalam setiap bulan itu 3 hari. In sumta syai'an minasyahri, kalau kamu ingin puasa di setiap bulan, makanya fasum, maka puasalah 13, 14, 15. Puasalah kamu di hari ke-13, 14, 15 disebut Rasulullah. Lah kok tiba-tiba puasa nisfu Sya'ban kok jadi bid'ah? Ini kan aneh. Puasalah Anda di tanggal 15 karena itu adalah hari bid, ayam putih, hari putih, hari yang dianjurkan kita untuk berpuasa, dan Rasulullah memberikan petunjuk. Jadi kalau orang puasa nisfu Sya'ban itu dapat double pahalanya. Pahalanya apa? Yang pertama pahala puasa bulan Sya'ban, yang kedua adalah pahala apa? Pahala hari putih yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga adalah pahala menghidupkan di hari Sya'ban dengan ibadah. Sebab bulan Sya'ban ini apa lanjutannya Nabi? Apalah bulan Sya'ban ini adalah syahrun fihi turfa'u a'malu ummati ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban itu diangkat amal umatku kepada Allah. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin diangkat amalku dalam keadaan aku berpuasa. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan hendaknya kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan ibadah. Ibadah macam-macam. Adapun 100 rakaat yang selama ini dilakukan, ketahuilah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menghimbau agar melakukan yang lainnya saja. Membaca Al-Quran yang panjang, sholat dengan sholat sudah yang pasti, yang jelas, maka tidak perlu kita yang 100 itulah. Ambil yang 150, bukan 100 itu, tapi 100 yang disebut dengan istilah-istilah rohoib dan sebagainya. Banyak dari ulama kita seperti Imam Nawawi, biarpun itu dinukil oleh Imam Ghazali, ini adalah urusan para ulama. Maka kita waspada dan hati-hati, kita menjauh saja, tapi kita tetap menghidupkan malam itu dengan bermacam-macam. Ada munajat, ada zikir, ada sholat dan sebagainya. Nah, ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mewanti-wanti agar tidak melakukan sholat jenis itu, sholat 100 rakaat yang itu, kata Imam Nawawi. Adapun Imam Ghazali itu menukil dari ahli Kudus, kemudian dikembalikan kepada Nas, katanya tidak ada dengan nama sholat itu, apakah rohaib atau sholat apa itu. Akan tapi kalau Anda ingin tetap melakukan 100, tinggal niatnya saja dirubah. Sholat apa namanya? Sholat sunnah mutlak gitu saja, atau Anda double dengan yang lain, sholat hajat, sholat ini atau apa, boleh. Biarpun bilangannya 105, 120, 100 boleh, 1000 rakaat juga boleh. Karena intinya malam itu Anda hendaknya menghidupkan malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.